Siap, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Kita awali dengan menghadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya seperti yang biasa kita lakukan. Ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العالوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para peserta kajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut permintaan beberapa orang, banyak peserta kajian yang mengikuti kajian Kitab Wassoya, maka kami akan mengulang pembahasan mulai halaman 135. Mengikuti serial atau bagian yang ada di dalam YouTube kami, mulai dari seri pertama sampai seri 17. Jadi ini katakanlah pertemuan ke-18 dari 17 seri di akun YouTube kami yang sudah diupload di akun YouTube atau channel YouTube Nur Rahmat Abu Nabil.
Ini adalah lanjutan, insya Allah akan kami upload nanti rekaman video ini, rekaman Zoom ini ke channel YouTube kami Nur Rahmat Abu Nabil. Dan juga nanti ada di KBP ya, ada di KBP. Kemarin saya arahkan teman-teman yang ingin menyimak kembali kajian ini secara tunda di akun YouTube atau di channel YouTube KBP, tetapi mereka mengatakan di channel KBP belum lengkap Ustadz. Sebagian ada di channel Ustadz Nur Rahmat dan sebagian ada di channel KBP. Yang di KBP itu tidak lengkap, di channel kami juga tidak lengkap. Oleh karena itu kami ulang ya, tidak ada ruginya dan tidak ada salahnya apabila kajian ini kita ulang mulai halaman 135 terkait dengan tawadhu'. Jika ini diulang mulai halaman 135, maka ini adalah pertemuan ke-18. Pertemuan 1 sampai pertemuan 17, seri 1 sampai seri 17 sudah kami upload di channel YouTube Nur Rahmat Abu Nabil. Halaman 135. Syarah ya, kitab syarahnya halaman 135. Menjelaskan tentang apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abu Hanifah pada halaman 132, wala tahqiranna ahadan yaqsiduka, wala tahqiranna ahadan yaqsiduka. Ini penjelasan terkait dengan apa yang ditulis di dalam syarah kitab ini mulai halaman 132, 133, 134. Jadi bisa dilihat di seri 17 atau pertemuan 17 dari kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah. Kita mulai dari halaman 135. Warawa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa qala syarihu hadzal kitab Syekh Jamil Halim Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Warawa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan min hadits Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna Allah auha ilayya an tawadhu, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati, saling tawadhu, tidak saling menyombongkan diri di hadapan yang lain. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Hatta la yafkhara, sehingga tidak berbangga diri, tidak sombong, ahadun, tidak tinggi hati, tidak congkak, ahadun, seseorang, ala ahadin, atas orang yang lain. Wa la yabghi ahadun ala ahadin, dan sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada yang lain. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamati, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamati. Di antara doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Miskin, kata Syekh Abdullah Al-Harari, di dalam hadis ini artinya adalah mutawadhi'a. Ay Allahumma ahyini mutawadhi'a. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan bersikap rendah hati. Dalam keadaan orang yang mampu bersikap rendah hati. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan mutawadhi', wa amitni miskina, dan matikanlah aku dalam keadaan mutawadhi', dalam keadaan orang yang rendah hati. Wahsyurni fi zumratil masakini, dan kumpulkanlah aku pada golongan orang-orang yang rendah hati yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Warawa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, memiliki sikap rendah hati lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali ia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersikap rendah hati bagi seorang aktivis dakwah itu adalah sebuah keniscayaan. Memiliki sifat rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, tidak tinggi hati kepada tetangganya, kepada siapapun yang menjadi objek dakwahnya, ini adalah sebuah keniscayaan bagi seorang da'i, bagi seorang pengajar ilmu agama, bagi seorang guru agama, bagi seseorang yang ingin terjun berdakwah, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar. Para nabi, dakwah mereka diterima oleh orang-orang di sekitar mereka, sampai orang-orang kafir bisa diislamkan oleh mereka, tiada lain karena kerendah hatian. Para aulia, para ulama, tidaklah dakwah mereka berhasil di daerah-daerah yang mereka tempati, di daerah-daerah yang mereka berdakwah di sana, kecuali karena salah satu faktor utamanya adalah karena mereka memiliki sikap rendah hati, tidak sombong kepada orang lain. Walaupun kepada anak-anak kecil, walaupun kepada orang-orang yang status sosialnya di bawah mereka, walaupun kepada orang-orang yang kafir sekalipun, walaupun kepada orang-orang yang kafir sekalipun, ya, para nabi, para wali, mereka bersikap rendah hati. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ba'dul akabir, sebagian wali besar, sebagian ulama besar mengatakan, kun ardhon takun lillahi ardha. Kun ardhon takun lillahi ardha. Jadilah engkau bumi, jadilah engkau orang yang rendah hati. Jadilah engkau, kalau kita artikan secara harfiah, kun ardhon, jadilah engkau bumi, takun lillahi ardha, maka engkau akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan menjadi salah seorang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kun ardhon di sini jadilah bumi, maksudnya adalah jadilah orang yang mutawadhi', jadilah orang yang memiliki sikap rendah hati, maka Allah akan ridha kepadamu. وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد. Telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bi annal mutakabbirina, bahwa orang-orang yang sombong, bahwa orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, yuhsyaruna yaumal qiyamati, mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat, mereka akan dihasyr, digiring ke mahsyar, digiring di atas padang mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya seluruh manusia pada hari kiamat untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mereka, orang-orang yang sombong itu, akan dikumpulkan di padang mahsyar ka'amsalidz dzarri, seperti bentuk, ya, seperti bentuk zar. Apa itu zar? Ay an-namlil ahmaris shaghir, yaitu semut merah kecil. Mereka akan digiring di mahsyar, mereka akan dibangkitkan di mahsyar dalam bentuk kecil sekali, ya, seukuran dengan semut merah yang bentuknya kecil, yata'uhumun nasu biaqdamihim, yang akan diinjak-injak oleh manusia-manusia yang lain, biaqdamihim, dengan telapak kaki mereka, atau dengan telapak kaki mereka. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Waqala Sayyiduna Aliyyun radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali mengatakan, ma li ibni Adam wal fakhr, awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun, wal jifatu hiyal jismu alladhi la ruha fihi. Ma li ibni Adam wal fakhr,
Kenapa anak Adam itu memiliki sikap sombong? Tidak ada alasan bagi seorang manusia, bagi seorang anak keturunan Nabi Adam alaihissalam untuk membanggakan diri. Tidak ada alasan untuk tinggi hati, tidak ada alasan untuk tidak rendah hati. Kenapa? Karena awwaluhu nutfah. Karena permulaan dari anak Adam, permulaan dari manusia itu adalah air mani. Sebagaimana kita tahu air mani itu adalah meskipun dia suci tetapi menjijikkan. Meskipun dia suci tetapi apa? Menjijikkan. Permulaan manusia, permulaan kita semuanya. Sekaya apapun kita, setampan apapun kita, setinggi apapun status sosial kita, permulaan kita adalah air mani yang menjijikkan. Wa akhiruhu jifatu, dan akhir dari kita, ya, akhir kehidupan kita itu nanti akan menjadi mayat, akan menjadi jenazah. Bahasa kasarnya akan menjadi bangkai, ya, akan menjadi jasad yang tidak memiliki roh. Ya. Ketika kita diambil roh kita oleh malaikat Israel atau Azrail, maka kita menjadi seonggok jasad yang tidak bisa melakukan apapun. Ya, meskipun setelah itu, setelah jasad kita dimakamkan, roh akan dikembalikan ke jasad kita. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Di dalam sebuah bait syair, seorang penyair mengatakan inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadhu'a, sesungguhnya sifat rendah hati, min khisalil muttaqi, adalah di antara khoslah, adalah di antara perilaku orang yang bertakwa, adalah di antara sifat dan sikap orang yang bertakwa. Wabihit taqiyyu, orang yang sombong berarti dia belum mencapai derajat takwa. Karena takwa itu pada hakikatnya adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Di antara perkara yang diharamkan oleh syariat adalah sombong, takabur. Takabur, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah salah satu penyakit hati yang jangan sampai bercokol di hati seorang da'i, di hati seorang aktivis dakwah. Takabur adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindarkan hati kita darinya. Jika seseorang memiliki sifat takabur, maka dakwahnya hampir bisa dipastikan tidak akan diterima oleh masyarakat sekitar. Buku ini, kitab ini menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana kita bisa mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, ya, agar bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu faktor, salah satu kunci utama keberhasilan dakwah seorang dai adalah memiliki sikap tawadhu, memiliki sifat rendah hati. Wabihi taqiyyu, dan dengan sifat tawadhu ini, at-taqiyyu, seorang yang bertakwa, ilal ma'ali yartaqi, ilal ma'ali yartaqi, dia akan ilal ma'ali, ke keluhuran pekerti, ke derajat yang tinggi, yartaqi, dia akan naik derajat. Ilal ma'ali, ke derajat yang tinggi, yartaqi, orang yang bertakwa itu akan naik derajat. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Jadi tawadhu kita itu semestinya lillah, ya, bukan karena kita ingin mendekati seseorang yang kaya, karena kita ingin mendapatkan kekayaannya, lalu seolah-olah kita bersikap rendah hati di hadapannya. Bukan karena siapapun. Kerendahan hati kita, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, maka kerendahan hati yang kita lakukan sudah sepatutnya, sudah semestinya kita lakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati, sebagaimana kita tahu, adalah lawan dari takabur. Takabur ada dua. Sebagaimana sudah kita tahu, dan ini penting sekali untuk disegarkan ingatan kita semuanya sebagai para aktivis dakwah, sebagai orang-orang yang terjun berdakwah di daerah masing-masing, bahwa takabur itu ada dua. Yang pertama adalah
raddul haqqi ala qailihi, ya, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal orang ini tahu bahwa hal itu adalah benar. Karena yang menyampaikan kebenaran itu misalkan adalah orang yang lebih sedikit hartanya daripada dia, status sosialnya lebih rendah, usianya lebih sedikit dari dia, ketampanan wajahnya lebih minimalis daripada dia lebih tampan. Orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang yang dalam pandangan kebanyakan orang adalah orang yang tidak tampan, orang yang jelek, dan lain sebagainya. Dengan sebab-sebab itu dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut, padahal dia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Ini adalah salah satu dari dua jenis kesombongan, dua jenis takabur. Yang kedua adalah istihqarun nas, ya, merendahkan semua orang. Dia merasa dirinya paling tampan, paling cantik, paling kaya, paling tinggi status sosialnya, paling ini, paling itu, menganggap semua orang di bawahnya. Nah, ini juga adalah satu dari dua jenis takabur yang harus kita jauhkan hati kita dari dua jenis takabur tersebut. Waqad rawa al-Hafidh bin Hajar fil Amali bi isnadin hasanin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Amali dengan sanad yang hasan, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lataghfuluna an afdalil ibadati at-tawadhu'u. Sesungguhnya kalian melalaikan, ya, banyak di antara kalian yang lalai mengenai salah satu yang termasuk ibadah yang paling utama. Jadi yang dimaksud afdal al-ibadah di sini adalah min afdalil ibadah. Min, satu dari sekian ibadah yang paling utama, itu kalian lalaikan, kalian lupakan. Apa itu? Yaitu at-tawadhu'u, memiliki sifat rendah hati. Wa ma'nal hadits, makna hadis ini anna tawadhu'a, bahwasanya sifat tawadhu', sifat rendah hati adalah min a'zamil ibadat indallah, adalah termasuk satu di antara sekian ibadah yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lupa bahwa banyak di antara kita yang lalai bahwa tawadhu itu adalah salah satu ibadah yang paling utama, yang besar pahalanya, yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersikap rendah hati, tidak sombong kepada orang lain, menerima kebenaran walaupun itu disampaikan oleh orang yang usianya jauh di bawah kita misalkan, maka itu berarti kita telah melakukan salah satu ibadah yang paling utama, yang pahalanya sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fattawadhu'u matlubun ma'al kibari was-shighar. Tawadhu' adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang dituntut untuk kita lakukan. Ma'al kibari, baik itu kepada orang-orang yang dewasa, was-shighari, maupun kepada anak-anak kecil, wal aghniyai, kepada orang-orang kaya, wal fuqara'i, kepada orang-orang yang fakir. Liwajihillahi, hanya untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan karena yang lain, tujuannya bukan karena ingin mendapatkan kekayaan dari orang-orang yang kaya. Tujuannya bukan karena ingin mendapatkan jabatan dari orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Tujuannya bukan untuk mencari posisi yang strategis di sebuah perusahaan. Tapi tujuan yang kita lakukan agar tawadhu yang kita lakukan betul-betul bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang agung dari Allah, haruslah kita lakukan liwajhillah, semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa huwa, dan tawadhu' itu adalah yad'u lit-ta'aluf. Yad'u lit-ta'aluf. Akan mengantarkan kita semuanya untuk saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau di suatu komunitas, di suatu kelompok dakwah, kelompok para dai, Yayasan Syahamah misalkan, ya, kita punya wadah yang bernama Yayasan Syahamah. Kalau antara satu aktivis Yayasan Syahamah dengan aktivis Syahamah yang lain ingin terjadi sinergitas yang produktif, ya, ingin terjadi kerjasama dan kebersamaan yang bisa mensukseskan dakwah melalui wadah Syahamah ini, maka satu di antara yang lain harus saling tawadhu. Ya, kalau tidak ada tawadhu antara satu simpatisan Yayasan Syahamah dengan simpatisan Yayasan Syahamah yang lain, maka tidak akan terjadi ta'aluf, tidak akan terjadi tarahum, tidak akan terjadi saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai karena Allah di antara mereka. Dan kalau tidak ada ta'aluf, tidak ada saling kasih mengasihi, cinta mencintai karena Allah di antara anggota-anggota komunitas tertentu termasuk di Yayasan Syahamah, maka tidak akan terjadi kebersamaan, tidak akan terjadi kerjasama antara satu dengan yang lain untuk atau dalam mensukseskan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Wa ammat takabburu, adapun kesombongan, fahuwa madmumun, sifat ini adalah sifat yang tercela fi wajhil mu'mini wa ghairil mu'min. Ya, sombong kepada orang mukmin maupun kepada selain mukmin. Sombong kepada atau di hadapan orang mukmin maupun di hadapan orang yang non muslim, non mukmin, maka ini adalah sesuatu yang madmum. Sesuatu yang madmum. Li'annal anbiya, karena para nabi lamma da'au, ketika mereka berdakwah, ketika mereka menyeru, mengajak al-kuffar, orang-orang kafir, ila dini, untuk memeluk agama yang mulia ini, agama Islam, maka mutakabbirina alaihim. Mereka bukanlah orang-orang yang bersikap sombong kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang menjadi objek dakwah mereka. Li'annahum law kanu mutakabbirina, karena mereka seandainya bersikap sombong fi wujuhil kuffari, di hadapan orang-orang kafir, lanafaru minhum, niscaya orang-orang kafir itu akan menyingkir atau menjauh dari mereka. Fatuba liman i'tabar, fatuba liman i'tabar, maka berbahagialah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Fatuba liman i'tabar, berbahagialah kita yang bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka berdakwah. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki sifat takabur, baik kepada orang-orang yang telah mengikuti dakwah mereka maupun kepada orang-orang yang menolak dakwah mereka. Ya, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir yang menolak dakwah beliau. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari yang insya Allah penuh keberkahan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan bernilai pahala yang berlipat ganda darinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.